Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutmainnah, mahasiswi Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan terkait mencegah infeksi menular seksual bagi pasangan usia subur. Jadi, infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang penyebarannya melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral dengan pasangan yang sudah terinfeksi. Pasangan yang menikah pun bisa terinfeksi jika salah satu pasangan pernah terpapar sebelumnya. Banyak jenis IMS yang tidak menimbulkan gejala sehingga penularannya itu terjadi tanpa disadari, mulai dari gangguan kesuburan hingga mengancam keselamatan kehamilan dan janin. Dampak IMS yang sangat fatal bagi usia pasangan subur, memikul tanggung jawab besar atas kesehatan reproduksi dan generasi masa depan. IMS tidak boleh diabaikan karena yang pertama itu mengganggu kesuburan atau infertilitas. Kemudian komplikasi kepada kehamilan, yaitu meningkatkan risiko keguguran, prematur, dan infeksi yang langsung ke bayinya. Kemudian kerusakan pada organ vital seperti risiko kanker serviks dan panggul kronis. Jenis dan gejala IMS. Pada penyakit gonore atau kencing nanah, biasanya itu gejalanya keluar cairan nanah dari kelamin dan nyeri pada saat berkemih. Kemudian pada sifilis atau raja singa, adanya luka terbuka tanpa nyeri di bagian area genitalia dan mulut, kemudian menyusul ruam pada tubuh. Kemudian pada klamidia sering muncul tanpa gejala. Kemudian keputihan abnormal dan nyeri perut bagian bawah. Pada penyakit HPV menyebabkan kutil kelamin dan pemicu utama kanker serviks pada wanita. Untuk HIV dan AIDS, virus mematikan yang merusak sistem imun secara bertahap. Dan untuk herpes, lepuhan nyeri yang terasa panas dan bisa kambuh sewaktu-waktu di area intim. Cara penularan IMS sendiri yaitu dari kontak hubungan seksual, dari ibu ke bayi, dan dari jarum dan kontak kulit. Pencegahan IMS. Yang pertama itu setia pada pasangan, kemudian melakukan vaksinasi, kemudian gunakan kondom dengan benar, deteksi dini, dan screening. Poin penting untuk pasangan usia subur, untuk pencegahan dan pengobatannya, pencegahannya itu IMS dapat dicegah dengan diobati jika dideteksi lebih awal. Jangan tunggu hingga timbul komplikasi berat. Kemudian untuk pasangan fenomena pingpong, jika salah satu terdeteksi, kedua belah pihak harus menjalani pengobatan bersama-sama hingga tuntas agar tidak menular bolak-balik. Kemudian komunikasi sehat, hilangkan stigma jika IMS adalah aib yang harus ditutupi, melainkan masalah medis yang memerlukan penanganan tepat. Untuk membangun keluarga berkualitas, komunikasikan secara terbuka, jujur, dan tanpa rasa takut dengan pasangan Anda mengenai kesehatan reproduksi demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih, itulah tadi materi penyuluhan yang sempat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada audiens untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kan terdapat beberapa penularan ya. Yang saya tangkap tadi ada 4 dan yang saya tanyakan itu yang keempat. Kalau bahwa penularan IMS itu mengakibatkan bisa menular kalau adanya sentuhan kulit. Nah, jadi yang mengganjal di pikiran saya bagaimana itu sentuhan kulit? Apakah kayak salaman atau bagaimana? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan langsung menjawabnya. Jadi penularan IMS melalui sentuhan kulit itu terjadi jika masing-masing pasangan itu ada luka terbuka. Jadi salah satu pihak itu telah terinfeksi dan bisa menyebabkan pihak yang lainnya ikut terinfeksi jika ada terkena cairan misalnya darah yang orang yang telah terinfeksi itu mengenai kulit orang yang sebelumnya tidak pernah terinfeksi. Ada lukanya, baru ada darah. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.